Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Febri Cahyaningrum dengan NIM 14014202235. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil identifikasi masalah sebagai salah satu syarat untuk menyusun proposal penelitian untuk mata kuliah seminar penelitian. Selanjutnya, tema atau topik dalam identifikasi masalah ini meliputi media pembelajaran, literasi, sikap dan karakter, serta bahan ajar. Untuk permasalahan, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada guru kelas 5 SD Negeri Kalibantang Kidul 3 Semarang pada tanggal 27 Februari sampai dengan 17 Maret 2023, masih ditemukan beberapa masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa masalah yang ditemui terkait akibat dampak pandemi COVID-19, seperti learning loss dan menurunnya kemampuan literasi peserta didik. Dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, terutama pendidikan dasar, di mana pada pendidikan usia dasar tersebut anak-anak seharusnya memperoleh pendampingan dari orang tua serta guru. Sekolah yang berubah menjadi daring dan orang tua yang sibuk bekerja membuat anak-anak tersebut kurang mendapat perhatian dan bimbingan yang seharusnya mereka dapatkan. Akibatnya, karena terbiasa menggunakan gadget selama pembelajaran daring, anak-anak menjadi kecanduan dan kurang peduli pada diri sendiri dan sekitar. Selain itu, beberapa anak yang tidak mendapatkan akses gadgetnya sendiri karena harus bergantian dengan orang tuanya yang digunakan untuk bekerja, sehingga mereka jadi kesulitan mengikuti pembelajaran yang akhirnya membuat mereka menjadi kurang berkembang. Nah, kemudian untuk identifikasi masalah yang muncul selama observasi dan wawancara, diantaranya yang pertama ada terbatasnya fasilitas pembelajaran. Misalnya, masih ada beberapa kelas yang belum disupport dengan proyektor. Kemudian, kualitas literasi dan minat baca yang menurun. Banyak siswa yang cenderung lebih menyukai atau nyaman dengan penjelasan guru melalui rekaman, seperti halnya saat mereka masih selama pembelajaran daring. Nah, meskipun ini bisa menjadi media yang tepat yang bisa digunakan untuk pembelajaran, namun jika terus-menerus dilakukan, kemampuan siswa dalam literasi dan minat baca akan menurun. Nah, kemudian berdasarkan wawancara, tingkat literasi dan numerasi Kota Semarang sangat rendah, sehingga dapat diketahui bahwa benar adanya kualitas literasi peserta didik itu menurun. Kemudian yang ketiga ada nilai karakter dan sikap peserta didik yang menurun. Karena selama pandemi mereka kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan, jadi sikap anak-anak cenderung semau mereka, seperti seenaknya sendiri, kurang sopan, berbicara kasar, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kemampuan membaca yang masih cukup rendah. Nah, sehubungan dengan hal ini, karena kebiasaan mendengarkan penjelasan video, anak-anak jadi jarang membaca, sehingga kemampuan membaca mereka kurang. Anak-anak bisa membaca, namun mereka hanya sekedar membaca sekilas, tanpa paham makna dari bacaan tersebut. Kemudian ada penggunaan media pembelajaran yang masih terbatas dan guru cenderung menggunakan PowerPoint. Nah, penggunaan PowerPoint ini cenderung mudah sehingga guru lebih sering menggunakan media PowerPoint ini selama pembelajaran. Nah, kemudian untuk penyesuaian proses pembelajaran sebagai sekolah inklusi. Nah, karena sekolah ini merupakan sekolah inklusi di mana setiap kelas itu memiliki anak berkebutuhan khusus, sehingga guru harus menyesuaikan pembelajaran di kelas agar siswa reguler bisa terus uh, agar siswa yang reguler bisa terus memperoleh pengetahuan yang cukup dan anak berkebutuhan khusus tersebut juga tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran, sehingga guru harus memikirkan bagaimana cara untuk membuat proses pembelajaran tersebut menjadi efektif.
untuk anak reguler dan anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya, untuk pembatasan masalah, pada penelitian ini, peneliti membatasi masalah pada muatan pembelajaran IPA. Untuk tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, dengan KD 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi, serta kelangsungan makhluk hidup, dan 4.8 membuat karya skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 5, terdapat 2 masalah utama, yaitu rendahnya minat baca yang mempengaruhi kemampuan literasi peserta didik dan karakter peserta didik yang kurang baik. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai masalah-masalah tersebut. Nah, untuk rumusan masalah ada 7, yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan prestasi akademik siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian yang kedua, terdapat hubungan antara perilaku siswa di sekolah dengan prestasi akademik siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dan perilaku siswa di sekolah dengan prestasi akademik siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelompok yang menggunakan media gambar dan kelompok yang menggunakan media audiovisual pada muatan pembelajaran IPA di kelas 5 SD. Kemudian yang kelima, mana yang lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada muatan pembelajaran IPA di kelas 5 SD, penggunaan media gambar atau media visual. Kemudian yang keenam, bagaimana desain dan pengembangan ensiklopedia interaktif berbasis web dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apakah ensiklopedia interaktif berbasis web dapat meningkatkan minat baca dan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD. Untuk lokasi penelitian, yaitu di SD Negeri Kalibanteng Kidul 3, dengan alamat Jalan KRI Dewa Ruci nomor 1, Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kemudian dirumuskan judul penelitian ada 3 dengan jenis penelitian yang berbeda. Yang pertama ada korelasi antara pola asuh orang tua dan perilaku siswa di sekolah dengan prestasi akademik siswa kelas 5 SD untuk penelitian korelasi. Kemudian yang kedua, perbandingan pengaruh penggunaan media gambar dan media audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD pada muatan pembelajaran IPA untuk penelitian eksperimen. Dan yang ketiga, pengembangan ensiklopedia interaktif berbasis web untuk meningkatkan minat baca dan pemahaman konsep siswa kelas 5 SD penelitian R&D. Untuk kajian empirisnya ada 3. Yang pertama, dengan judul penelitian peningkatan hasil belajar siswa melalui media gambar dalam pembelajaran IPA materi siklus makhluk hidup di kelas 4 SD Negeri 3 Sungai Rumbai tahun pelajaran 2021-2022 oleh Suwandi tahun 2022. Persamaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media gambar terhadap hasil belajar. Kemudian perbedaannya, penelitian yang dilakukan pada 2 kelas yang berbeda. Penelitian terdahulu meneliti kelas 4, sedangkan penelitian ini untuk meneliti kelas 5. Kemudian pengembangan multimedia interaktif IPA untuk kelas 5 di SD Negeri 5, Tilamuta, Kabupaten Bualemo oleh Uno dan Halim tahun 2023.
persamaan penelitian ini yaitu mengembangkan bahan ajar interaktif IPA untuk kelas 5. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengembangkan melalui multimedia interaktif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pengembangan ensiklopedia interaktif berbasis web. Kemudian yang ketiga, pengaruh penggunaan gadget terhadap perilaku sosial dan prestasi belajar siswa di sekolah dasar oleh Asifa tahun 2022. Persamaannya yaitu meneliti tentang pengaruh perilaku siswa terhadap prestasi belajar. Untuk perbedaannya yaitu peneliti terdahulu fokus pada penggunaan gadget, sedangkan penelitian ini akan dikembangkan pada pola asuh orang tua. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.